Kami mau belajar ibadah, berusaha belajar sendiri dengan membaca terbata-bata. Al-akhir saya itu kena pingin sekali beribadah, curi buku tuntutan sholat di masjid Kembayan tuh. Saya curi, terus terang saya bilang saya curi. Saya bawa pulang, saya sembunyikan di belakang. Di rumah, karena saya sudah bisa membaca, dibaca, masih tidak ngerti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan seiman yang kami muliakan, sedikit saya mau bercerita tentang awal saya memasuki agama Islam. Perkenalkan, nama saya Abdul Kudusiun. Nama itu tidak ada pengaruh dengan apakah nama untuk masuk Islam ataupun nama Islam, tidak. Itu memang nama asli tetap. Baik, kita berkisar ke tentang saya memasuki Islam tahun 1980. Saya kurang lebih sudah duduk di kelas 4 atau 5 SD ya. Anggaplah kelas 4 ya, 4 SD. Satu saat saya diajak kedua orang tua saya ke Kembayan ya, ke Kembayan membawa getah, artinya menjual getah ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sampainya di Kembayan, tokoh yang dituju itu berhadapan dengan masjid. Kebetulan 1 jam setelah datang dari kampung, di sana pas waktu zuhur. Waktu zuhur pertama bunyi beduk, duk duk duk. Saya tanya dengan orang tua saya yang laki-laki, "Pak, itu apa?" Kata orang tua, "Itu beduk." "Beduk itu apa?" "Ya, itu beduk punya orang Melayu," katanya. Setelah beduk, barulah azan kumandang ya. Setelah azan, saya perhatikan umat muslim tadi beribadah ya, lengkaplah. Jadi saya tuh duduk sambil ngelamun. Selang kemudian kita sudah selesai jual getah, karena sudah lewat zuhur, karena jalan kaki dari Kembayan sebungkus nih kurang lebih 1 hari ya. Jadi dari sana berangkat jam 1 sampai sini dah malam ya. Kemudian selang 2 hari tiba-tiba pemimpin umat di sini mengundang saya, "Dek, yuk kita sembahyang." "Sembahyang apa? Apa sembahyang?" saya tanya. "Pokoknya sembahyang." Saya penuhilah undangan mereka. Di sana kegiatan sembahyang itu ada gitar dan ada ember. Ember itu ternyata untuk gendang. Jadi main gitar terus. Saya tanya, "Kapan sembahyangnya?" "Belum, nanti." Jadi kan dah di pikiran saya sudah melihat orang Melayu tadi beribadah. Tidak ada gendang dan tidak ada ember, tidak ada gitar, tidak ada menyanyi. Mereka fokus dengan ibadahnya. Jadi hal itu teringat terus dalam pikiran saya. Selang berapa bulan, mungkin sekitar 6 bulan ya, orang tua saya yang perempuan itu kan sakit-sakitan terus. Jadi ngomong orang tua saya, kedua orang tua saya tuh, "Pak, bagaimana kita ini, saya ini udah lama sakit. Apakah kita ini bisa berdoa di masjid?" Saya tanya lagi, "Apa masjid tuh, Pak?" "Ya, masjid punya orang Melayu." Karena kan belum pemahaman, kan belum ada. Hanya itu aja. Ya, pergilah. Ternyata di sana diterima oleh, karena masih banyak kita di kampung ini banyak wali waris, masih keluarga, diterima dengan baik. Beliau pun menyambut baik kedatangan orang tua saya. Itu yang bagus katanya. Nah, di situ ijab kabulnya terjadi. Saya pun tidak mengerti apa ijab kabul. Kemudian saya tanya dengan kakek itu, "Apakah kami anak-anak ini tidak perlu ijab kabul?" "Tidak perlu, cukup orang tua saja." Ya, kita ngikut. Dah dari itu, setelah dari ijab kabul dari tahun 80 naik ke 81, Islam tinggal Islam. Pembinaan tidak ada.
ya selama kurang lebih puluhan tahun tuh, Pak. Kami mau belajar ibadah, berusaha belajar sendiri dengan membaca terbata-bata. Al-akhir saya itu kena pingin sekali beribadah, curi buku tuntutan sholat di masjid Kembayan tuh, saya curi. Terus terang saya bilang, saya curi. Saya bawa pulang, saya sembunyikan di belakang. Di rumah, karena saya sudah bisa membaca, dibaca, masih tidak ngerti juga. Tapi kalau saya ada sekolah di SMP, SMA, banyak teman-teman dari Muslim, saya tanya, teman-teman tuh mau membimbing. Ya akhirnya saya tuh hanya tahunya takbir, itu aja. Ya penting itu aja, kata teman-teman saya, takbir ya cukup katanya. Ya namanya bersuci dari hadas kecil besar tidak ada, bertayamun tidak ada, wudhu tidak ada, pokoknya itu aja. Mungkin kalau saya pikir biar kita ini mengenalkan gitu. Saya tuh merasa tidak puas, bagaimana cara orang meluk Islam kok tidak ada pembinaan. Saya pergi ke kantor KUA, saya tanya, Pak, kalau Bapak di kantor ini fungsi Bapak apa? Saya tanya. Tidak ada. Kami hanya sebagai payung. Apa payung? Saya bilang. Hanya itu doang jawabannya. Akhirnya saya pulang. Pembinaan umat kita sudah ada mulai dari tahun depan nih, ke depan. Tahun 2004 karena beliau Pak Ustadz tuh sudah datang. Itu kami sudah mulai belajar Iqra, sudah mulai mengenal wudhu, kan itu yang benar. Oh selama ini kita tuh sholat tidak pernah berwudhu. Terus terang saya bilang, baru dah bisa belajar ya. Sampai hari ini insya Allah saya sudah bisa Iqra. Itu keuntungan bagi saya. Kemudian saya pun rasanya keimanan saya dalam Islam tidak mungkin dicabut ya. Mudah-mudahan Allah itu melimpahkan rahmat dengan kita ya, tetap dalam Islam ya. Nah itu. Kemudian kami dulu tuh jumlah masuk Islam tuh 7 kakak. Yang mundur tuh ada 4 kakak. Sisa 3 kakak yang bertahan sampai sekarang. Karena sekarang ini sudah berkembang, jadi agak banyak gitu. Nah, itu cerita saya masuk Islam itu. Jadi kami itu tidak ada pembinaan, Mbak, dari tahun 81 sampai 2004 tidak ada pembinaan. Kita hanya belajar sendiri. Nah, itu. Mungkin itu Pak, Bu yang dapat saya sampaikan kepada para mu'alaf dimanapun berada ya, baik kalau laki perempuan ya. Sekali kita masuk Islam, tetap Islam. Jangan merasa malu belajar, tadi kembali ke asal. Itu yang saya tidak mau. Nah, saya sampai hari ini sementara saya ini jadi ketua RT, saya banyak kesal ya, banyak kesal saya. Saya bersama Pak Ustadz Ridwan membina orang masuk Islam, begitu ibaratnya aki habis cas kembali lagi. Nah, itu saya sangat kesal. Jadi saya tuh ibaratnya kalau ada orang yang mengebu-ngebu mau masuk Islam, saya tanya dulu sampai di mana. Kalau memang tidak jelas, tidak usah, saya bilang gitu. Nah, terakhir yang buat para mu'alaf ini jadi banyak dibenci orang begini. Kalau kita main ke rumah orang musim pesta lah, tapi saya rasa insya Allah kita kalau yang mu'alaf yang mengerti tidak mau berkunjung ke pesta-pesta Pak. Orang non mengatakan, wah di daerah Kembayan ini kalau mu'alaf itu banyak banyaknya, banyak isnya, sok alim. Jadi saya menjawab, bukan begitu. Kami ini ibarat lahir 1 kali, tidak bisa 2-3 kali lahir, saya bilang gitu. Kalau sudah Islam ya Islam. Nah, bagaimana katanya kalau yang Islam sejati agak beda.
mereka sekali lahir, ndak ada 2-3 kali lahir, aku bilang itu. Mau ke atas bisa, ke bawah bisa, cuman jangan makan minum tuh disuguhkan orang mengatakan ini makanan enak, sah-sah saja, itu yang saya tidak mau. Nah, itu karena kita yang mualaf nih, jadi beban pikiran kita dicemooh orang gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ini cerita singkatnya ya. Nah, karena saya tuh ibaratnya mulus lah, tidak ada hal-hal yang rintangan. Kalau godaan semasa itu memang ada, tetap orang tidak suka itu yang ada, tapi kan tidak seberapa, kita tidak peduli, ya kan gitu. Nah, itu tetap ada. Oh, saya dari awal sampai hari ini tidak ada. Tidak ada penyesalan? Tidak ada. Tetap bertahan ya? Iya, seperti biasa, tidak ada. Berarti saat ini perasaan yang dirasakan paling bahagia, kan udah bisa baca Iqra ya, Pak ya? Iya. Udah mulai pelan-pelan mengerti dengan wudhu tadi, Iya. habis itu baca sholat. Artinya kebahagiaan ini yang diharapkan. Kalau sampai hari ini mungkin terutama untuk saya sendirilah, perasaan saya, hati saya tenang, tidak ada ragu, Pak. Tenang rasanya. Cuman yang kita ini tidak, itu mungkin umum semua orang yang minta tenang, itu kebutuhan itu aja. Kalau masalah keimanan, insya Allah lah, jangan sampai Allah cabut keimanan kita, itu aja. Ini cerita saya, sahabat, saudara seiman, ya. Jangan pernah ada memikirkan hal-hal lain ya tentang Islam, kejelekan Islam. Islam itu bagus ya, jika kita secara hati nurani, secara memahami ya, mampu memahami, bukannya memahami kulit saja ya, memahami isinya, yaitu mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.